Pernah nggak sih kalian dengar mitos kayak gini? Kalau ada yang ngetuk jendela kamar pas jam 12 malam, jangan pernah ditengok, apalagi dibuka. Katanya, kalau kalian sampai nekat buka jendela itu, apa yang masuk ke dalam kamar kalian, mungkin nggak akan pernah keluar lagi. Coba deh, jujur sama aku. Ada nggak di antara kalian yang pernah ngalamin kejadian kayak gitu? Tulis di kolom komentar di bawah. Ya, aku pengen tahu, apa cuma aku, atau emang mitos itu nyata adanya? Namaku Raka. Buat aku, hal-hal berbau gaib, hantu, pesugihan, atau apalah itu, cuman omong kosong. Kisah pengantar tidur buat nakut-nakutin anak kecil biar nggak main di luar rumah pas maghrib. Aku ini orangnya logis, realistis. Uang adalah segalanya, dan hantu nggak bisa ngasih aku uang buat makan atau bayar tagihan. Tumben-tumbenan aku mau cerita soal ginian. Ya karena kejadian di bulan lalu, benar-benar ngubah cara pandangku tentang dunia yang gak kasat mata. Semuanya bermula waktu aku dan adik perempuanku, Maya, terpaksa pindah ke sebuah kontrakan murah di kampung pinggir kota. Pinggir banget. Udaranya masih lumayan dingin, menusuk tulang kalau malam. Jalanannya sempit, cuma muat satu motor, dan jarak antar rumah lumayan jauh. Kiri kanan masih banyak kebun kosong. Kami ini anak rantau. Keluarga di kampung lagi banyak utang gara-gara bapak ketipu investasi bodong. Bapak sekarang sakit-sakitan, ibu cuma jualan kue basah keliling kampung. Jadi sebagai anak sulung, aku yang harus banting tulang di kota buat nutupin semuanya. Uang sewa kos di tengah kota makin gila harganya. Mau nggak mau, aku cari kontrakan yang harganya miring. Sangat miring. Dan sampailah kami di rumah itu. Rumahnya tua. Cat putihnya udah menguning kusam, banyak lumut basah di bagian bawah tembok. Bau lembab langsung nyengat hidung pas pertama kali buka pintu kayu depannya yang udah melengkung. Tapi, ya udahlah, namanya juga murah. Di mana lagi dapat rumah sewa 2 kamar dengan harga segini? Di belakang rumah itu, tepat di belakang kamar yang bakal aku tempatin, ada kebun kosong yang ditumbuhi rimbunan bambu tua. Rimbun banget sampai cahaya matahari aja susah nembus ke tanah. Kalau siang, suasananya teduh, cenderung gelap. Tapi kalau malam, angin yang niup daun bambu itu suaranya bergesekan kasar. Sresek, sresek, kayak entahlah. Kayak ada sekumpulan orang yang lagi berbisik-bisik, merencanakan sesuatu di dalam gelap. Bang, perasaanku nggak enak deh sama rumah ini, kata Maya waktu kami lagi naruh kardus-kardus barang di ruang tamu. Wajahnya pucat. Maya emang dari dulu agak sensitif kalau soal ginian. Dia sering tiba-tiba sakit kepala kalau masuk ke tempat baru. Aku cuman hela napas panjang, nahan capek di badan. Udah, Dek, nggak usah mikir macem-macem. Kita di sini cuma numpang tidur habis kerja. Yang penting uang bulanan bisa sisa banyak buat dikirim ke ibu. Jawabku agak ketus. Dalam hati, aku ngerasa bersalah. Aku kasihan. Lihat Maya. Harusnya dia bisa fokus kuliah dan tinggal di tempat yang lebih layak. Tapi nasib lagi nggak berpihak ke kami. Bukannya aku nggak sayang sama adikku. Aku cuma terlalu capek mikirin beban hidup. Nggak ada waktu buat mikirin hantu atau firasat buruk. Hari pertama pindahan, aku sibuk bersihin kamarku. Lemari kayunya udah reyot, debunya tebel banget sampai bikin bersin berkali-kali. Kamar ini jendelanya cuma satu. Jendela nako dengan kaca bergelombang yang menghadap langsung ke rimbunan bambu di belakang. Kuncinya cuma slot besi berkarat. Pas aku lagi jongkok, ngelap bagian pojok bawah lemari, tanganku nyentuh sesuatu yang ganjil. Keras, dingin. Aku narik benda itu keluar. Sebuah sisir kayu kuno. Warnanya coklat gelap, hampir hitam. Bentuknya melengkung dengan ukiran motif bunga yang udah pudar setengahnya. Ada aroma aneh yang nempel di sisir itu. Bukan bau debu, tapi bau bunga melati yang udah layu, kecampur sama bau tanah basah. Agak amis sedikit di hidung.
Aku nyengir sendiri, paling barang peninggalan penyewa lama yang ketinggalan. Tanpa pikir panjang, aku taruh aja sisir kayu itu di atas meja belajarku yang posisinya pas di sebelah jendela. Aku nggak tahu kalau benda kecil itu adalah kunci dari teror yang bakal ngedatengin aku. Sorenya, menjelang maghrib, Pak RT datang buat minta fotokopi KTP sekaligus ngecek keadaan kami. Orangnya ramah, bapak-bapak Jawa tua yang suka pakai peci miring dan bawa senter kecil. Setelah ngobrol basa-basi di teras depan, raut wajah Pak RT tiba-tiba berubah serius. Matanya melirik tajam ke dalam rumah, nembus lorong yang mengarah ke kamarku, lebih tepatnya ke arah jendela kamarku. Mas Raka, suaranya memelan, hampir kayak orang berbisik, takut ada yang dengar. Saya cuma mau pesen satu hal. Pesen apa, Pak? Tanyaku santai, sambil nyeruput kopi hitam buatan Maya. Pak RT natap mataku lekat-lekat, garis wajahnya menegang. Mas Raka, mau sepanas apapun hawa di dalam rumah ini malam nanti, jangan pernah buka jendela kamar belakang kalau sudah lewat maghrib. Tolong diingat baik-baik ya, Mas. Apalagi kalau malam Jumat. Aku ngernyit dahi. Agak bingung sama nada suaranya yang tiba-tiba horor. Loh, kenapa, Pak? Banyak nyamuk ya? Dari kebun bambu belakang? Atau banyak ular? Pak RT nggak ketawa sama sekali. Wajahnya pucat pasi di bawah cahaya lampu teras yang remang-remang. Dia nunduk sebentar, meremas tangannya sendiri, lalu geleng-geleng kepala. Bukan nyamuk, Mas. Pokoknya jangan dibuka. Biarin aja ditutup rapat, kalau perlu dikunci slotnya. Dan satu lagi, Pak RT menelan ludah. Kalau ada suara apa-apa dari luar kaca jendela, biarkan saja. Jangan ditengok. Setelah ngomong gitu, Pak RT buru-buru pamit pulang tanpa ngabisin tehnya. Ninggalin aku yang cuma bisa ketawa sinis ngeliat punggungnya menjauh di kegelapan gang. Halah, orang tua emang banyak pantangannya. Mitos kampung, gumamku pelan sambil masuk ke dalam rumah. Palingan juga takut ada maling masuk dari kebun belakang. Aku masuk ke dalam, ngunci pintu depan rapat-rapat, dan lanjut nata baju ke dalam lemari. Aku benar-benar nggak peduli sama peringatan Pak RT. Toh, pantangan aneh itu nggak bisa bantu aku bayar utang bapakku di kampung. Buat apa dipikirin? Tapi, seandainya aja, waktu itu aku lebih peka. Seandainya aja aku nggak terlalu sombong dengan logikaku sendiri. Seandainya aku ngebuang sisir kayu itu hari itu juga, mungkin aku nggak akan pernah ngalamin malam Jumat paling panjang dan paling mengerikan dalam hidupku. Semuanya teror gila yang hampir bikin aku kehilangan akal sehat itu. Baru kerasa aneh beberapa hari kemudian. Tepat, di malam Jumat Kliwon pertama kami tinggal di rumah itu. Beberapa hari pertama di kontrakan itu sebenarnya biasa aja. Ya paling cuma hawanya yang sumpek, banyak nyamuk, dan bau lembab yang susah hilang meski udah kupel berkali-kali. Aku sibuk kerja dari pagi sampai malam, Maya sibuk beresin rumah dan mulai kuliah online, sampai akhirnya hari itu tiba, hari Kamis. Kalian tahu kan, malam pergantian dari Kamis ke Jumat itu selalu punya vibe yang beda. Apalagi di kalender Jawa, malam itu kebetulan pas malam Jumat Kliwon. Tapi jujur, waktu itu aku sama sekali nggak mikir ke sana. Otakku cuma penuh sama angka, tagihan, dan gimana caranya ngirim uang secepatnya buat nebus obat bapak di kampung. Sekitar jam 11 malam aku lagi duduk di depan meja belajarku. Meja kecil yang nempel langsung menghadap jendela nako kamarku. Jendela yang di baliknya langsung berbatasan sama kebun bambu gelap itu. Malam itu, suasananya aneh banget. Biasanya suara jangkrik di kebun bambu itu bising. Berisik banget sampai kadang bikin susah tidur. Tapi malam itu, senyap. Bener-bener mati. Nggak ada suara serangga sama sekali. Angin juga kayak berhenti berhembus. Daun bambu yang biasanya bunyi sresek,
Malam itu diam kaku. Terus, dari kejauhan, mulai kedengeran suara anjing. Bukan suara anjing menggonggong garang karena lihat orang asing, tapi suara lolongan panjang. Au! Lirih, menyayat hati, dan diakhiri sama suara rintihan pelan kayak ketakutan. Kata orang tua zaman dulu, kalau anjing melolong kayak gitu, berarti mereka lagi ngelihat sesuatu yang nggak napak tanah. Aku nyalain sebatang rokok, nyoba ngusir hawa dingin yang tiba-tiba nusuk ke tulang. Sumpah, dinginnya malam itu beda. Bukan dingin karena udara malam, tapi dingin yang bikin bulu kuduk di belakang leher tiba-tiba meremang sendiri. Tiba-tiba, pintu kamarku kebuka sedikit. Maya berdiri di sana. Wajahnya pucat banget, matanya sayu sambil mijit-mijit pelipisnya. "Mas!" Panggilnya pelan. Suaranya serak. "Kenapa, Dek? Belum tidur kamu?" Tanyaku sambil buru-buru matiin rokok. "Kepalaku pusing banget, Mas. Berat. Kayak ada yang neken dari atas." Terus, Maya diam sebentar, hidungnya kembang kempis nyium udara. "Mas nyium bau aneh nggak sih?" Aku mengernyitkan dahi. "Bau aneh." Aku ikut narik napas dalam-dalam. Dan bener aja. Ada aroma yang nyengat masuk ke hidungku. Wangi bunga melati. Tapi bukan wangi melati segar yang biasa dipakai buat teh atau parfum. Ini wangi melati yang udah layu, kecampur sama bau tanah basah sehabis hujan. Dan bau anyir. Kayak bau besi berkarat atau darah kering. Aroma itu asalnya dari sekitar meja belajarku. Tepat di sebelah sisir kayu kuno yang kutemuin tempo hari. "Ah, perasaan kamu aja kali, Dek. Paling bau kembang dari kuburan seberang kampung ke bawah angin," kataku ngeles, berusaha logis meski dalam hati aku juga ngerasa ada yang nggak beres. "Udah, kamu minum obat sana, terus tidur. Jangan mikir macem-macem." Maya ngangguk lemah, terus balik ke kamarnya. Sepeninggal Maya, aku merenung. Menatap layar laptop yang menampilkan tabel pengeluaran bulanan. Dadaku sesak rasanya. "Maafin Mas ya, Dek. Batinku perih. Kalau aja Bapak enggak kena tipu, kalau aja keluarga kami enggak bangkrut. Maya enggak perlu ikut menderita tinggal di tempat kumuh dan horor kayak gini. Dia anak perempuan, harusnya dia tidur di kamar yang nyaman, bukan di tempat yang bau lembab dan bikin pusing. Aku janji. Batinku keras. Aku janji bakal kerja mati-matian, ngumpulin uang, dan bawa Maya keluar dari tempat sialan ini secepatnya. Aku menghela napas panjang, mengusap wajahku kasar. Pas aku nunduk ke arah meja, mataku nggak sengaja nangkep sesuatu di bingkai bawah jendela nakoku. Ada bercak air. Basah. Aku nyentuh bercak itu. Dingin dan agak lengket. Padahal malam ini nggak hujan sama sekali. Langit cerah. Biarpun nggak ada bulan. Terus air dari mana? Apa gentengnya bocor? Atau cuman embun malam? Otak logisku terus mencari pembenaran. Aku ngambil tisu, ngelap air itu sampai kering, lalu ngelirik jam di pojok layar laptop. Pukul 23.55, 5 menit lagi jam 12 malam. Aku mutusin buat nutup laptop dan siap-siap tidur. Lampu kamarku matikan. Satu-satunya sumber cahaya cuma dari lampu jalanan di depan rumah yang remang-remang nembus ventilasi kamarku. Gelap, sepi. Aku rebahan di kasur tipisku, narik selimut, mataku nutup nyoba buat tidur. 1 menit, 2 menit. Suasana makin hening. Terlalu hening sampai aku bisa dengar suara detak jantungku sendiri. Lalu, tepat saat aku ngerasa waktu udah nunjukin pukul 12 malam pas. Tek! Aku ngebuka mata. Jantungku berdegup 1 kali lebih kencang. Suara apa itu? Tek! Tek! Suaranya pelan, konstan. Datang dari arah kaca jendela nakoku yang berhadapan langsung sama kasurku. Awalnya aku mikir itu cuma ranting bambu yang ketiup angin dan nabrak kaca. Tapi, malam ini nggak ada angin sama sekali. Dan ritme ketukannya terlalu teratur buat ukuran ranting pohon. Tek, tek, tek.
Lalu disusul suara gesekan pelan, sret, sret, persis kayak suara kuku panjang yang sengaja digaruk-garukkan ke atas permukaan kaca secara perlahan. Bikin ngilu gigi. Napasku tertahan. Peringatan Pak RT tempo hari tiba-tiba terngiang jelas di kepalaku. Muter kayak kaset rusak. Kalau ada suara apa-apa dari luar kaca jendela, biarkan saja. Jangan ditengok. Logikaku bilang, jangan lihat, Raka. Jangan peduliin. Itu cuma kucing liar. Itu cuma burung hantu. Tapi rasa penasaranku terlalu besar. Rasa sombongku yang nggak percaya sama hal gaib ngedorong aku buat ngebuktiin kalau Pak RT itu salah. Dengan gerakan pelan banget, aku miringin kepalaku, menoleh ke arah jendela. Aneh, kaca jendela Nako itu bergelombang, jadi pemandangan di luarnya nggak begitu jelas kalau malam. Tapi di balik kaca yang buram itu, di tengah kegelapan total kebun bambu, aku melihatnya. Ada sebuah siluet, sosok gumpalan putih, berdiri mematung tepat di depan jendelaku. Jaraknya hanya beberapa jengkal dari tempatku berbaring. Nggak bergerak, cuman diam, berdiri di sana, menghadap ke arahku. Dan suara ketukan itu mulai terdengar lagi. Seminggu berlalu sejak kejadian malam itu. Malam Jumat Kliwon pertama yang bikin aku susah tidur sampai pagi. Tapi besokannya, logika sialanku ini kembali mengambil alih. Aku mikir, paling itu cuma pantulan cahaya lampu jalan. Atau mungkin ada orang iseng di kampung ini yang mau nakut-nakutin penghuni baru. Ya, kan? Masuk akal dong. Namanya juga kampung pinggir kota. Kadang ada aja pemuda iseng yang kurang kerjaan. Aku berhasil meyakinkan diriku sendiri kalau hantu itu cuman ilusi. Aku sibuk kerja, ngejar target, sampai lupa sama ketakutan itu. Sampai akhirnya, tiba lagi di malam Jumat berikutnya. Kali ini, hawanya jauh lebih parah dari minggu lalu. Sejak sore langit udah mendung gelap, tapi anehnya nggak turun hujan sama sekali. Hawanya sumpek, gerah, lengket di kulit. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Aku lagi ngerjain laporan di depan laptop. Di luar, kebun bambu bener-bener sepi. Nggak ada suara daun bergesekan. Nggak ada suara jangkrik. Hening yang mematikan. Lalu, bau itu datang lagi. Bukan cuma samar-samar kayak kemarin. Kali ini baunya kuat banget. Wangi melati layu yang nyengat, bercampur aroma tanah kuburan yang basah, dan bau amis darah yang bikin mual. Baunya bener-bener memenuhi seisi kamarku. Aku nutup hidung pakai kaos, nyoba fokus ke layar laptop, tapi konsentrasiku udah hancur. Tiba-tiba, dari kamar sebelah, aku dengar suara Maya merintih pelan. "Mas! Mas Raka!" Suaranya gemetar. "Di luar dingin, Mas." Aku beranjak dari kursi, niatnya mau ngecek keadaan adikku. Tapi belum sempat aku melangkah dari meja belajar, suara itu muncul. Tek, tek, tek. Jantungku langsung berdegup kencang. Ketukan di kaca jendela Nako itu balik lagi. Tepat di jam 12 malam. Kali ini ritmenya nggak pelan kayak minggu lalu. Tek, tek, tek. Lebih keras, lebih cepat. Terus, disusul suara gesekan kuku di atas kaca yang bikin ngilu sebadan-badan. Sret, emosiku mendadak naik. Jujur, di saat kayak gini, kadang rasa capek dan stres karena tekanan hidup itu bisa ngalahin rasa takut. Aku bener-bener marah. Aku udah capek banting tulang seharian, pusing mikirin utang bapak, sekarang malah diteror hal nggak jelas kayak gini. Dan yang bikin aku makin marah, Maya sampai ketakutan di kamar sebelah. "Kurang ajar," umpatku pelan. Mataku tertuju pada sisir kayu kuno yang tergeletak di meja, tepat di bawah jendela.
Nggak tahu dorongan dari mana, tanganku refleks menggenggam sisir itu erat-erat. Terasa sangat dingin di telapak tanganku. Aku teringat peringatan Pak RT. Jangan pernah buka jendela kamar belakang kalau sudah lewat maghrib. Halah persetan sama larangan konyol itu. Batinku memberontak. Aku mau buktiin ke Maya. Aku mau buktiin ke diriku sendiri dan ke siapapun orang iseng di luar sana kalau Raka nggak bisa ditakut-takutin. Kalau di luar sana emang nggak ada apa-apa. Dengan napas memburu, aku melangkah maju. Tanganku yang sebelah lagi meraih slot kunci jendela Nako yang berkarat itu. Krek. Kuncinya terbuka. Tanpa ragu sedikit pun, aku mendorong tuas jendela itu lebar-lebar. Kaca-kaca Nako itu terbuka menantang gelapnya malam. Wush! Angin malam yang sedingin es langsung menampar wajahku. Bau anyir dan melati busuk itu menyergap masuk, membuatku hampir muntah. Mataku memicing, menembus kegelapan kebun bambu di luar sana. Kosong. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang iseng, nggak ada siluet putih, cuma kegelapan total dan batang-batang bambu yang berdiri kaku layaknya nisan di kuburan massal. Aku menghela napas panjang, senyum sinis mulai terbentuk di bibirku. Tuh kan, nggak ada apa-apa, dasar mitos bualan. Gumamku lega, merasa menang atas ketakutanku sendiri. Aku baru aja mau narik tuas jendela buat nutup kaca itu lagi, tapi gerakan tanganku terhenti. Dari arah pintu kamarku yang setengah terbuka, ada bayangan yang berdiri diam. Aku menoleh perlahan. Darahku seakan berhenti, mengalir detik itu juga. Maya berdiri di ambang pintu kamarku. Tapi itu bukan Maya yang ku kenal. Wajah adikku pucat pasi seperti mayat. Rahangnya kaku. Dan yang bikin kakiku lemas nggak bisa berdiri tegak. Kedua bola mata. Maya terbalik ke atas. Hanya tersisa bagian putihnya saja yang terlihat. Kosong. Mengerikan. Dek, Maya, kamu kenapa? Suaraku bergetar hebat. Sisir kayu di tanganku hampir terjatuh. Bibir Maya bergerak-gerak kaku. Dia bergumam pelan, mengucapkan kata-kata aneh dengan nada suara yang bukan suaranya. Suaranya berat, serak, dan penuh kesedihan yang mencekik. Anakku, anakku, mana anakku? Sebelum aku sempat bereaksi, Maya tiba-tiba membalikkan badannya. Dengan gerakan kaku seperti boneka kayu yang ditarik benang, dia berjalan keluar dari rumah melalui pintu belakang, yang entah sejak kapan sudah terbuka lebar. Dia berjalan lurus, menuju kebun bambu yang gelap gulita itu. Maya! Sadar, Dek! Jangan ke sana! Aku panik setengah mati. Aku lempar sisir kayu itu ke atas kasur dan langsung lari mengejarnya. Udara di luar rumah terasa jauh lebih dingin. Begitu kakiku menginjak tanah pekarangan belakang, bulu kudukku meremang hebat. Aku berlari menuju batas kebun bambu, berusaha menggapai tangan Maya yang terus berjalan menembus semak-semak gelap. Namun, entah firasat dari mana, saat aku berada di luar, tepat di bawah rimbunan bambu pertama, kepalaku secara refleks menoleh ke belakang. Menoleh ke arah jendela kamarku yang tadi kubuka lebar-lebar. Detik itu juga duniaku runtuh. Di sana, di dalam kamarku yang temaram, berdiri sosok wanita dengan gaun putih yang sudah compang-camping, dipenuhi noda kecoklatan. Rambutnya hitam panjang, basah, dan kusut masai menutupi seluruh wajahnya. Ia berdiri mematung di samping ranjangku. Dan perlahan, tangannya yang pucat dengan kuku-kuku hitam panjang terangkat. Di tangannya, sosok itu menggenggam sisir kayu kuno yang tadi kulempar ke kasur. Dia tidak mengetuk jendela untuk meminta masuk. Selama ini, dia memang menunggu jendela itu dibuka agar dia bisa kembali ke tempat asalnya. Ke dalam rumah itu. Ke dalam kamarku. Kalian bisa bayangin gak sih rasanya jadi aku waktu itu? Ngeliat sosok pucat bergaun putih nancap diam di dalam kamarku sendiri, megang sisir yang selama ini aku sepelehin.
Kaki rasanya kayak dipaku ke tanah. Otakku ngeblank total. Sumpah, kalau kalian ada di posisiku, mungkin kalian udah pingsan di tempat. Tapi di depanku ada Maya. Adikku, satu-satunya lagi jalan ngeblank, masuk ke tengah kebun bambu yang gelap gulita. Aku harus milih, lari nyelamatin diri atau nyelamatin adikku. Dan sebagai kakak sulung, rasa tanggung jawab itu ngalahin rasa takutku. Aku puter balik badanku, ninggalin sosok di jendela itu, dan nekat lari nerobos rimbunan bambu. Gelap, gelap banget. Sesekali duri bambu kering ngegores lengan dan pipiku. Perih, tapi aku nggak peduli. Maya! Dek! Berhenti! Teriakku putus asa. Suaraku kerasa cempreng dan hilang ditelan sunyinya malam. Terus, suara itu mulai kedengeran. Awalnya pelan. Cuman hi-hi-hi-hi. Suara ketawa perempuan melengking tinggi bergema dari atas pohon bambu. Bulu kudukku langsung berdiri semua. Suara itu muter, kadang di kiri, kadang di kanan. Tapi detik berikutnya, tawa itu berubah drastis jadi tangisan. Hu, hu. Suara rintihan sedih yang nyayat hati. Persis kayak orang yang lagi nahan sakit luar biasa. Di depan sana, sekitar 10 meter, aku ngelihat siluet Maya. Dia berdiri kaku di depan sebuah rumpun bambu tua yang batangnya gede-gede banget. Aku langsung lari, nabrak semak-semak, dan megang pundak Maya. Tubuhnya sedingin es. Dek, istighfar, Dek. Ayo pulang. Aku guncang-guncang badannya. Maya diam aja. Matanya masih putih, natap kosong ke arah rumpun bambu itu. Tiba-tiba, suara tangisan di atas kami berhenti. Diganti sama suara gesekan bambu yang melengkung parah. Krik, krik. Seolah ada beban berat yang lagi nangkring di ujungnya. Aku pelan-pelan dongak ke atas. Di sela-sela daun bambu yang nutupin langit, sosok bergaun putih itu jongkok di atas salah satu batang bambu yang melengkung ke bawah. Jantungku mau copot rasanya. Dia nggak di kamarku lagi. Dia ngikutin kami. Lalu, bruk! Sosok itu menjatuhkan diri, mendarat tepat 2 meter di depanku dan Maya. Bau amis darah dan melati busuk langsung nusuk hidungku sampai aku mau muntah. Aku refleks, narik Maya ke belakang badanku. Mataku terbelalak lebar. Ini dia. Bukti nyata yang selama ini aku tolak mentah-mentah pakai logikaku. Dunia gaib itu ada. Dan sekarang dia berdiri di depanku. Wajahnya ketutup rambut panjang yang basah dan lengket. Baju putihnya kotor penuh tanah dan noda kecoklatan. Di tangannya, dia masih megang sisir kayu kuno itu. Mau apa kamu? Teriakku gemetar. Lututku udah lemes, rasanya pengen ambruk. Dalam hati aku udah pasrah. Maafin Raka, Bu, Pak. Raka gagal jagain Maya. Raka mati di sini. Tapi, sosok itu nggak nyerang. Dia diam. Perlahan, kepalanya terangkat sedikit, nampilin sebagian wajahnya dari balik rambut kusutnya. Hancur. Sebelah matanya gelap, kulitnya pucat kebiruan. Tapi dari sisa wajah yang kelihatan itu, aku nggak ngelihat niat membunuh. Aku malah ngelihat kesedihan yang amat sangat dalam. Dia ngangkat tangan kirinya yang pucat dengan kuku hitam panjang. Bukan buat nyekik leherku. Jari telunjuknya yang gemetar, menunjuk ke arah tanah. Tepat di bawah akar rumpun bambu tua di dekat kaki kami. Lalu, sebuah suara berbisik. Bukan lewat telinga, tapi langsung bergema di dalam kepalaku. Suara serak seorang wanita tua yang menangis. Anakku, rantau. Pulanglah, nah. Ibu nunggu. Deg, dadaku mendadak sesak. Rasanya kayak ditonjok keras. Di detik itu juga semuanya tiba-tiba masuk akal. Serpihan teka-teki ini nyambung di kepalaku. Sisir kayu itu. Larangan Pak RT. Bau melati. Suara ketukan di jendela. Sosok ini, dia bukan setan iseng yang mau bunuh orang. Dia adalah roh seorang ibu. Ibu tunggal yang entah puluhan tahun lalu pernah tinggal di rumah kontrakanku itu. Meninggal dalam kondisi tragis, penuh fitnah,
sendirian di kebun bambu ini, sambil terus nungguin anaknya yang pergi merantau dan nggak pernah pulang. Dia ngetuk jendelaku tiap malam Jumat, bukan buat neror aku. Dia nyium bau anak rantau dari aku dan Maya. Aroma keringat, keputusasaan, dan rindu rumah yang nempel di badan kami. Dia kira, anaknya akhirnya pulang. Aku nunduk, natap tanah yang ditunjuk sama sosok itu. Rasa takutku pelan-pelan memudar, diganti sama rasa simpati yang perih. Mengingat ibu ini, mengingatkanku sama ibuku sendiri di kampung yang sering nangis tiap aku telepon. Dengan tangan gemetar dan napas tersengal, aku berlutut. Aku mulai mengeduk tanah yang gembur dan basah itu pakai tangan kosong. Tanah itu gampang digali, seolah emang udah nunggu buat dibuka. 1 jengkal, 2 jengkal, tuk. Jari telunjukku ngebentur sesuatu yang keras. Benda padat, logam. Aku menggali lebih cepat, nyingkirin tanah-tanah basah itu, dan menarik benda tersebut keluar. Sebuah kotak kaleng biskuit tua. Karatnya udah menutupi hampir seluruh permukaannya. Gembok kecil yang ngunci kotak itu udah hancur dimakan tanah. Sosok bergaun putih di depanku perlahan memudar, menyatu dengan kabut tipis malam itu, tapi hawa dinginnya masih kerasa. Dia nunggu aku buka kotak itu. Dengan tangan kotor penuh tanah, aku narik tutup kaleng yang berdecit keras. Kriit! Di dalamnya, terbungkus plastik kusam yang udah sobek-sobek, ada tumpukan kertas yang udah menguning. Surat-surat. Puluhan surat yang ditujukan untuk seorang anak di kota, yang sayangnya nggak pernah sempat dikirimkan oleh sang ibu sampai napas terakhirnya di kebun bambu ini. Aku ngambil surat paling atas, dan kalimat pertama yang kubaca di bawah cahaya remang bulan, bikin air mataku langsung tumpah detik itu juga. Tulisan tangan di surat yang menguning itu bergetar, tintanya pudar, tapi masih bisa terbaca di bawah cahaya remang-remang bulan yang sesekali ngintip dari balik awan. Nang ini ibu, uang yang ibu tabung dari jualan pisang goreng sudah ibu selipkan di bawah. Pakai buat makan ya nang. Jangan sampai perut kosong di tanah orang. Kalau kerjaan belum ada, pulang saja. Ibu lebih milih makan nasi sama garam asal kamu ada di depan mata ibu. Air mataku tumpah. Bener-bener tumpah. Pertahananku hancur berantakan. Di detik itu, aku bukan lagi Raka si anak sulung yang kuat, yang sok logis dan nggak percaya setan. Aku cuman anak laki-laki yang mendadak rindu setengah mati sama ibuku di kampung. Aku sadar, selama berbulan-bulan ini, aku terlalu sibuk marah sama keadaan. Aku marah sama bapak yang ninggalin utang. Aku kerja mati-matian, tapi aku lupa. Lupa ngabarin ibu. Tiap ibu nelpon, aku selalu jawab ketus. Lagi sibuk, Bu? Atau Raka lagi kerja, nanti aja. Padahal yang ibu butuhin bukan cuma uang kirimanku. Ibu cuma pengen tahu anaknya baik-baik aja. Aku meluk kotak kaleng karatan itu erat-erat ke dadaku. Tangisanku pecah di tengah kebun bambu yang sunyi. Sosok wanita bergaun putih itu perlahan-lahan wujudnya makin transparan. Wajah hancurnya yang tadi mengerikan, entah kenapa, di mataku sekarang terlihat damai. Dia menatapku dan Maya bergantian. Sorot matanya bukan lagi tatapan kosong hantu penasaran, melainkan tatapan lega seorang ibu yang akhirnya menemukan anaknya, meski bukan anak kandungnya sendiri. Sisir kayu kuno yang tadi dia pegang, perlahan jatuh ke tanah. Tuk. Bersamaan dengan jatuhnya sisir itu, hembusan angin malam yang hangat menyapu wajahku. Bukan angin dingin pembawa bau melati busuk lagi. Tapi angin yang menenangkan. Dan sosok itu menghilang sepenuhnya bersama kabut tipis, meninggalkan kami berdua dalam kesunyian yang damai. Maya, yang sejak tadi berdiri kaku di belakangku, tiba-tiba tersentak. Dia menarik napas panjang seperti orang yang baru sadar dari pingsan, lalu jatuh terduduk di tanah.
Matanya kembali normal, meski masih terlihat kebingungan dan ketakutan. Mas, Mas Raka, kita di mana? Kok gelap banget? Maya mulai menangis sambil memeluk lututnya. Aku buru-buru menghapus air mataku, mengusap wajahku yang kotor kena tanah, lalu memeluk Maya erat. Kita pulang, Dek. Semuanya udah selesai, bisikku sambil mengelus rambutnya. Malam itu juga, setelah kembali ke dalam kontrakan dan memastikan jendela Nako terkunci rapat, aku membuat sebuah keputusan. Di halaman belakang, dekat tumpukan sampah kering, aku membuat api kecil. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan surat-surat tua yang sudah hancur itu, beserta sisir kayu kuno ke dalam nyala api. Aku melihatnya terbakar perlahan menjadi abu yang terbang terbawa angin malam. Semoga tenang, Bu, gumamku pelan, mendoakan roh ibu itu agar akhirnya bisa melepaskan penantian panjangnya dan beristirahat dengan damai. Besok paginya, hal pertama yang aku lakukan bukanlah membuka laptop untuk bekerja. Aku mengambil ponselku, mencari kontak dengan nama ibu, dan menekan tombol panggil. Halo, Raka. Tumben pagi-pagi telepon, Le. Kamu sehat? Suara ibu di seberang sana terdengar serak, khas orang yang baru bangun tidur, tapi terselip kelegaan yang luar biasa. Mendengar suaranya, tenggorokanku tercekat. Iya, Bu. Raka sehat. Maya juga sehat. Ibu, maafin Raka ya, Bu. Maafin Raka jarang ngabarin. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, beban berat di pundakku terasa sedikit terangkat. Kejadian malam Jumat Kliwon itu alih-alih menghancurkanku, justru menyelamatkanku dari diriku sendiri yang hampir kehilangan sisi kemanusiaan karena terlalu gila kerja. Bulan depannya, rezekiku tiba-tiba dilancarkan. Aku dapat bonus tambahan dari bos, cukup untuk membayar DP kontrakan baru yang lebih layak di tengah kota. Jauh dari kebun bambu, jauh dari bayang-bayang kelam masa lalu. Kami pun mulai berkemas. Malam terakhir sebelum kami pindah, suasana rumah itu terasa sangat berbeda. Nggak ada lagi hawa sumpek atau bau lembab. Semuanya terasa ringan, bersih. Pukul 23.55. 5 menit sebelum tengah malam. Aku sedang mengecek lemari untuk terakhir kalinya. Maya sudah tidur nyenyak di kamarnya. Aku menatap jendela Nako yang selama ini menjadi sumber ketakutanku. Jendela itu tertutup rapat, tapi aku nggak merasa cemas lagi. Tepat pukul 12 malam. Tek. Satu ketukan pelan. Sangat pelan, bukan ketukan keras atau gesekan kuku. Hanya satu kali. Tek. Aku menghentikan aktivitasku. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, tapi anehnya, aku tidak takut. Aku berjalan perlahan mendekati jendela dan mengintip dari celah kaca Nako yang bergelombang. Di luar sana, di batas antara pekarangan dan kebun bambu, nggak ada sosok putih. Nggak ada suara tawa melengking atau tangisan menyayat hati. Hanya ada kegelapan malam yang tenang. Tapi saat mataku tertuju pada bingkai bawah jendela di bagian luar, sesuatu tertinggal di sana. Sebuah bunga melati putih yang masih sangat segar, diletakkan dengan rapi di atas bingkai jendela. Tiakedi bau bu. Asnya aroma wangi samar yang terbawa angin masuk melalui ventilasi. Sebuah ucapan terima kasih? Atau mungkin sebuah pengingat bahwa mereka yang tak kasat mata itu ada, dan terkadang mereka hanya butuh didengar. Aku tersenyum tipis, membalikkan badan dan mematikan lampu kamar untuk terakhir kalinya. Nah, itu dia ceritaku, teman-teman. Gimana? Masih berani buka jendela kamar lebar-lebar kalau ada yang ngetuk jam 12 malam? Kalau kalian suka sama cerita ini dan pengen denger kisah-kisah horor nyata lainnya yang bikin merinding sekaligus ngasih pelajaran hidup, jangan lupa buat subscribe channel ini, tekan tombol like, dan share ke teman-teman kalian yang juga anak kos atau anak rantau. Dan satu lagi pesanku buat kalian yang lagi jauh dari keluarga,
Selagi masih ada waktu, angkat telepon kalian. Hubungi ibu, bapak, atau siapapun yang nungguin kalian di rumah. Jangan sampai penyesalan datang terlambat kayak ibu di kebun bambu itu. Sampai jumpa di cerita malam Jumat berikutnya. Tetap waspada, karena kalian nggak pernah tahu siapa yang lagi berdiri di balik jendela kamar kalian malam ini.